الشبهات، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فليقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Apakah kita boleh untuk takzirkan? Ada masalah kan di dua dia. Apakah dia punya dai-dainya, ada banyak yang lari daripada manhaj yang dekat mana kita dalam mereka. Baik, ini sebenarnya adalah pembahasannya adalah ini kembali ke sejarah zaman dulu. Roja itu Raudhatul Jannah. Jadi istilahnya adalah sebenarnya ini puncanya dari seseorang yang namanya Muhammad Surur bin Nayef Zainul Abidin. Ini kisah sekitar tahun 94 kalau tidak salah, sejarah zaman dulu. Jadi orang ini dulunya adalah pengikut gerakan Ikhwanul Muslimin. Yang ma'ruf, gerakan Ikhwanul Muslimin sebagaimana disebutkan oleh pendirinya Hasan al-Banna, dia itu adalah apa? Gerakan yang bersifat politik. Secara apa? Secara politik memang untuk menggulingkan pemerintahan yang ada. Adapun secara keagamaan dia adalah gerakan apa? Gerakan tasawuf. Karena Hasan al-Banna ini adalah dari Sufi Hasofi yang meyakini apa? Kalau setiap kali ada acara Maulid Nabi itu Nabi betul-betul datang menyalahkan mereka. Nah, kita mengatakan itu marhaban jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, meyakini Nabi datang. Di sini, di sana, bahkan di belahan bumi yang lain Nabi pun datang di waktu itu. Itu keyakinan orang Sufi Hasofi. Tayyib. Untuk masalah ini ringkasnya untuk Ikhwanul Muslimin intinya adalah mereka adalah Khawarij, suka memberontak dan banyak membunuh para menteri di Mesir dan juga di berbagai tempat. Banyak perbuatan-perbuatan itu. Tayyib. Kemudian keluar dari firqah Ikhwanul Muslimin ini adalah apa? Yaitu Muhammad bin Surur. Dohirnya dia berselisih pendapat dengan Sayyid Qutb. Padahal Sayyid Qutb dia meyakini apa? Bahwasanya umat zaman sekarang adalah umat jahiliyah. Dan masjid-masjid yang ada adalah sekitar apa? Ma'abidul jahiliyah. Sekitar apa? Biara-biara jahiliyah. Dalam buku-buku banyak Sayyid Qutb mengatakan apa? Sekarang orang-orang ini adalah kufar sebenarnya. Selama mereka tidak tidak menegakkan khilafah Islamiyah, mereka adalah kafir. Walaupun mereka sholat, zakat, haji, syahadat. Ini Sayyid Qutb. Tayyib. Dan ini diakui oleh Yusuf Qaradawi. Sayyid Qutb memang apa? Mengkafirkan muslimin. Tayyib. Dan ini juga diyakini oleh saudara dia, yaitu Muhammad Qutb. Kemudian yang menyelisihi dia dalam masalah ini adalah Muhammad Surur. Awalnya dia kalimatnya bagus-bagus sampai dapat pujian oleh para ulama dalam majalah apa? Majalah As-Sunnah. As-Sunnah yang diterbitkan internasional itu. Cuma lama-lama dia juga menghina kitab-kitab akidah, itu isinya hanyalah dalil-dalil yang kering. Ayat-ayat tauhid itu adalah ayat-ayat yang kering. Nah ini akhirnya apa? Ditahdir oleh para ulama. Ini termasuk apa? Istihza terhadap ayat. Tapi karena dia punya takwil, maka para ulama tidak mengkafirkan. Karena apa? Memang Ahlus Sunnah itu tidak bermudah-mudah mengkafirkan, tapi mengatakan dia mubtadi. Ini si Muhammad Surur. Dai-nya banyak sampai ke Indonesia. Muhammad Syarif Fuad Hazza, orang-orang itu dan seterusnya. Kemudian memang apa? Di Indonesia akhirnya pecah dakwah salafiyah pada waktu itu. Banyak yang mendukung orang-orang ini, orang-orang sururiyah yang buku-bukunya dibacakan di Indonesia. Ma'alim Fitorik punya Ahmad Suwayan dan lain-lain. Dan betul-betul bahkan pembesar Al-Irsyad, yaitu siapa waktu itu? Ana agak lupa, sudah lama kejadian itu. Yang di Tengaran itu. Siapa namanya? Dia mengatakan saya sururi. Dia terang-terang mengatakan saya sururi dalam artian saya orangnya gembira. Surur kan gembira. Nah ini namanya mengejek. Dijelaskan baik-baik malah mengejek. Mereka mengatakan apa? Kita tidak akan meninggalkan manhaj ini, yaitu pola seperti ini sampai para ulama mentahdir. Akhirnya betul datang apa? Tahdiran dari sekitar 16 ulama bahwasanya gerakan Muhammad Surur ini adalah apa? Gerakan bid'ah. Karena ujung-ujungnya kembali kepada apa? Pengkafiran pemerintah. Enggak sampai mengkafirkan muslimin, tapi mengkafirkan pemerintah, terutama pemerintah Saudi. Dianggap terlalu dekat dengan apa itu? Amerika. Oh, berarti kafir. Tayyib. Kemudian apa? Setelah ditahdir oleh sekitar 16 ulama, mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkan jalan ini sampai kibar ulama yang mentahdir. Akhirnya betul, kibar ulama, yaitu para ulama Lajnah Daimah mentahdir. Tetap mereka banyak yang enggak mau juga. Ini akhirnya apa? Ketahuan mereka sekitar apa? Ikut hawa nafsu. Cuma setelah semakin lama kitab-kitab dari ulama Saudi itu membongkar kesalahan sururiyah, dibongkar oleh apa? Syekh Ahmad Najmi dan lain-lain. Kenyataannya sururiyah itu yang di Saudi mereka suka apa? Membuat pertemuan-pertemuan rahasia di gua-gua
di rumah-rumah dan seterusnya, terutama adalah di acara liburan musim panas itu. Mereka mengadakan rihlah ke sana kemari dengan nyanyian-nyanyian, kemudian ujung-ujungnya di malam harinya, dan anak dulu pernah ikut juga waktu itu yang di Indonesia, malam harinya membuat acara-acara sedih untuk kemudian menangis, tapi tangisan mainan aja sebenarnya. Kita sebagai orang muda mendengar tangisan yang sedih, kita ikut nangis semua. Munajat. Mereka istilahnya tazkiyatun nufus, tapi ternyata cuma palsu gitu-gitu aja. Malaysia ni Badrul Amin. Banyak istilahnya, nama-nama itu banyak. Nah, ketika dibongkar ini akhirnya banyak orang yang tidak berani lagi untuk mengatakan saya sururi, bahkan mereka pun mentahdir. Tetapi mereka walaupun mentahdir sururiyah, mereka tidak mengakui selama ini mereka keliru. Padahal syarat sah untuk seseorang itu keluar dari bid'ah dan diakui tobatnya adalah dia harus menjalankan pengakuan. Sebagaimana ini fatwa dari Imam Ahmad, dinukilkan oleh Imam Ibnu Muflih di dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Kalau dia sekedar meninggalkan tapi tidak mengakui, berarti dia tidak tobat. Dan ini juga yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Muflih dan dinukilkan ulama kibar besar, ulama-ulama Hanabilah. Dan juga ini ditetapkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam awal-awal kitab Madarijus Salikin. Syarat sah tobat dari kebid'ahan adalah dia harus mengakui memang selama ini saya salah, kemudian saya terangkan memang ini keliru dan saya tahdir ini. Jangan sampai kalian mengikuti jejak saya yang dulu. Masalahnya banyak dai di Indonesia nggak ngaku, langsung mengatakan saya salafi, tapi gimana selama dulu kalian memusuhi kami ketika kami memperingatkan dari kitab-kitab yang tadi. Mereka seakan-akan sudah pokoknya ini lembaran baru, kami nggak mengakui, kami mengatakan buku itu adalah bid'ah. Jadi dohirnya adalah orang yang tidak tahu, yang baru masuk salafi setelah itu, taunya ini sama aja, pakaiannya sama, bukunya sama, ajarannya sama, bahkan mentahdir Muhammad Surur. Mereka nggak tahu bahwasanya syarat sah untuk tobat itu belum terpenuhi, yaitu mereka mengakui selama ini keliru. Bahkan padahal seandainya mereka mengakui keliru, nggak boleh orang yang sudah tahu kebenaran kemudian mengecek dan sebagainya, haram, dosa besar. Tapi orang yang ini yang gengsi, malas untuk mengakui selama ini keliru. Kesombongan ini yang menyebabkan mereka tetap dinamakan sebagai sururi. Kenapa? Tidak mengakui selama ini keliru, padahal dulu mereka habis-habisan membela buku-buku itu dan membela tokoh-tokohnya. Allah Ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Manakala mereka menyimpang, Allah simpangkan sekalian hati-hati mereka. Makanya banyak akhirnya muncul kesalahan-kesalahan yang tetap ada pada mereka, seperti bermudah-mudah untuk meminta-minta atas nama dakwah tanpa alasan yang hak, tanpa darurah, padahal telah terbentuk ijma', dinukilkan ijma' oleh Ibnul Qattan Al-Fasi, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Imam Nawawi. Orang yang dia mampu bekerja tetapi tanpa darurah dia minta, maka ini adalah ini adalah haram dan ini adalah dosa besar, diancam dengan api neraka, diancam wajahnya nanti tidak punya daging dan seterusnya. Itu kalau dia minta untuk diri sendiri, itu menghinakan diri. Bagaimana sementara dia minta atas nama agama? Ini menghinakan agama. Sampai-sampai dihina oleh siapa? Oleh Hizbut Tahrir, pecahan lain dari Ikhwanul Muslimin. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak membuat sekolah tahfidz Al-Quran? Dia mengatakan, saya tidak mau mengeluarkan lulusan-lulusan yang menjadi pengemis nantinya. Menyebabkan agama terhina karena langkah-langkah yang suka mengemis itu. Nah, ini adalah keadaan orang-orang roja. Ketika anak berangkat ke mana itu namanya, ke Batam, para ikhwah di Batam mengatakan, terkenal di sini ustadz-ustadz roja, mereka sudah dapat uang 3 miliar Indonesia. Untuk membina niaga. Maka mereka membuat mall. Tapi ternyata baru beberapa bulan si Muhsin ini tanya gimana keuangannya, semua ustadz senyap. Dan tahu-tahu memang niaganya habis. Nggak tahu bagaimana keuangan habis. Kemudian ketika anak pulang ke Indonesia, maksudnya ke Jawa, teman anak yang keluar dari roja, dia mengatakan, saya dekat sekali dengan ustadz roja. Biasa itu para muhsinin ketika diminta sedekah, mereka sedekah, bahkan mereka wakaf tanah banyak-banyak. Kemudian ustadznya mengatakan demi keamanan, maka tapi itu diantara ustadz. Muhsinin nggak tahu, atau saya ini yang sebagai sopir, sebagai pemandu, dia tahu. Ustadz mengubah wakaf itu menjadi nama pribadi. Jadi masing-masing tanah sudah dikapling milik pribadi, milik para ustadz. Nah, ini zalim, ini khianat. Nggak boleh seperti ini merusak nama Islam, merusak nama Ahlus Sunnah. Belum lagi kesalahan yang lain yang banyak-banyak dan seterusnya. Kesalahan yang paling inti kata para ulama untuk kelompok sururiyah adalah yaitu lembek di dalam masalah manhaj.
Asalkan orang ini mengaku muslim nggak masalah, yang penting walaupun kesalahan apapun nggak masalah. Yang penting apa, dia muslim, walaupun intinya adalah dakwahnya kepada Islam, nggak masalah. Walaupun dosa banyak, walaupun maksiat, walaupun bid'ah, nggak masalah. Lalu di mana manhaj salaf yang telah terbentuk ijma untuk apa? Untuk kita meninggalkan ahlul bid'ah? Nggak ada, nggak dilaksanakan itu. Bukan berarti kita bermudah-mudah mengatakan orang adalah mubtadi'. Betul-betul syaratnya berat, tapi yang sudah jelas mubtadi' ditahdir oleh belasan ulama seperti Abul Hasan Al-Misri, seperti tokoh-tokoh Sururiyah itu, harusnya apa? Ya itu sudah nggak boleh didekati. Tapi apa, mereka masih apa mau kerjasama dengan alasan masih muslim, masih apa mengajak kepada kemuliaan Islam dan seterusnya. Ini nggak boleh. Harus ada cinta dan benci karena Allah. Dan kesalahan-kesalahan yang lain. Baik, intinya itu. Wallahu a'lam. Macam Kalau dirinci banyak sekali. macam Ihya At-Turath macam mana pula dia? Mereka jelas dananya memang dari Ihya At-Turath. Yang Roja ni. Iya, makruf sejak dulu memang itu. Oh, maknanya Sejak dulu memang macam itu. sekolah bin Bas di Jogja tu. Katanya gitu, cuma anak yang nggak tahu. Orang-orang bilang terkenal yang di Jogja memang mereka benderanya Ihya At-Turath. Dia aturan ni daripada mana? Daripada Kuwait Kuwait. Kuwait. Dia bagi dana. dan Dia- seterusnya. dia- Intinya kembali ke pemilu. Tokoh-tokoh Kuwait, tokoh-tokoh Ihya At-Turath intinya adalah apa? Membiayai untuk apa? Untuk memenangkan dalam pemilihan raya. Untuk apa? Menjadikan agar parlemen itu betul-betul diisi dengan apa? Orang-orang soleh. Kalau orang soleh yang dominan, maka apa? Maka dijamin suara terbanyak adalah suara yang bagus, orang soleh. Maka dengan ini kita akan memenangkan Islam. Ini teori yang jangan dikira ini akan apa? Akan berjaya. Syekh Mukbil mengatakan ketika mereka dengan teorinya itu tampak manis dan berjaya, betul-betul apa? Parlemen Kuwait pada waktu itu mayoritasnya adalah salafiyun. Itu yang mengaku salafi. Ternyata apa? Akhirnya datang perintah dari Amerika kepada apa? Raja Kuwait. Kita nggak rela pola semacam ini, parlemen yang terlalu suci macam ini langsung dibatalkan. Batal. Sudah, mana kemenangan? Nggak ada. Walaupun kita suara terbanyak, ujung-ujungnya akan kalah. Karena apa? Nggak akan diberkahi kalau memakai cara yang keliru. Seperti apa itu? Dakwah FIS itu, Front Islamic apa itu yang di sana itu? Indonesia, Front Algeria. yang di Aljazair itu. Betul-betul mereka berjaya, betul-betul mendapatkan apa? Suara terbanyak. Tapi apa? Datang perintah dari atasan kepada apa? Kepada pihak tentara. Seperti ini kita nggak rela. Maka apa? Betul-betul pemerintah langsung mengumumkan darurat militer, pemerintahan dikuasai oleh militer, dan kemenangan FIS dibatalkan. Jadi nggak ada faedah sama sekali langkah yang batil tadi itu. Ujung-ujungnya walaupun suara kita banyak akan dibatalkan karena Amerika nggak setuju. Langkah yang salah, jangan harap hasilnya akan baik. Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kalau Nahdlatul Ulama sih sufi, ma'ruf. Sufi. Sufi, orang-orang sufi, orang-orang ya itu tasawuf itu. Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah mereka kebanyakannya adalah dari Al-Irsyad, mengikuti Muhammad Rashid Ridho. Niatnya baik, membenci apa itu bid'ah dan syirik. Cuma apa mereka terlalu mengagungkan akal sehingga hadis-hadis yang ahad itu ditentang. Bahkan Muhammad Rashid Ridho dia tidak mengakui adanya apa bahwasanya jin itu masuk ke badan manusia. Banyak dalam kitab Al-Manar kalau kita lihat tampaknya bagus, tapi ada sisipan-sisipan yang aneh di situ. Tidak mengakui banyak perkara-perkara yang hanya diketahui dengan apa hadis ahad walaupun sahih. Rasul Ridho banyak apa terkesan dari apa Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini yang dia membolehkan untuk apa sholat di jamak dengan alasan apa menonton wayang. Ini nggak boleh macam ini, dai nggak bagus macam ini. Dan Muhammad Abduh ini banyak terkesan oleh siapa? Jamaluddin Afghani, yang mana dia adalah orang dari Freemasonry lagi, menyamar. Muhammad Dahlan. Linknya itu. Yang mewujudkan Ahmad Muhammadiyah. Dahlan niatnya baik, dakwahnya tujuannya baik dan banyak membawa perbaikan. Cuma kekeliruan kita katakan ini keliru, harusnya apa? Jangan ke akal-akalan, jangan terlalu mengagungkan akal. Tapi masih lagi aktif Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Masih apa? Masih lagi aktivitasnya. Oh iya masih. jelas. Memang terakhir yang mencalonkan jadi presiden di Indonesia siapa? Amin Rais itu. Nah ini gara-gara politik akhirnya apa? Manhaj dikorbankan. Padahal Amin Rais pemimpin besar Muhammadiyah yang membenci syirik, membenci bid'ah dan sebagainya. Tapi karena dia sudah jadi apa itu? Orang nomor 1 di Majelis Permusyawaratan Rakyat, dia tetap nggak puas, dia mencalon jadi presiden. Demi agar dicintai oleh orang-orang Nahdlatul Ulama yang sufi-sufi yang banyak syirik itu, dia pergi ke Saudi, dia berpotret dengan Muhammad Alwi Maliki. Akhirnya dapat tazkiyah dari Muhammad Alwi Maliki, Amin Rais adalah Raisul Amin. Wah, akhirnya disebar, ternyata kalah juga tetap. Sampai dia masuk ke apa itu, ke gereja-gereja ini. Karena politik akhirnya apa? Agama jadi tergadekan.
Abid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang ringkasan ucapan para ulama umat ini tentang kesesatan sururiyah. Masih di akhir muka surat yang ke-12. Masih kalam Syekh Rabi' wafaqahullahu ta'ala, dan ucapan beliau adalah ucapan yang benar, yang beliau lihat langsung kenyataannya di masa hidup beliau dulunya. Tayyib. Beliau mengatakan tasarraba ilaihim min a'daihim kama tasarraba ghairuhu minal afkari ilal mujtama'atil islamiyah. Maka meresaplah ke dalam mereka pemikiran-pemikiran dari musuh-musuh mereka, musuh kaum muslimin, musuh dari apa? Para salafiyin dan orang tua salafiyin, orang tua mereka. Sebagaimana telah meresap ke dalam kelompok-kelompok yang lain pemikiran-pemikiran tasarroba ghairuh, sebagaimana pemikiran-pemikiran yang lain selain pemikiran yang tadi itu, masih ada pemikiran yang lain yang merusak. Bukan hanya pemikiran bid'ah biasa, tapi pemikiran yang datang dari orang barat, juga dari orang timur dan seterusnya. Pemikiran-pemikiran masuk ke dalam masyarakat-masyarakat Islamiyah. Walaqad barazat atharu hadzal manhaji wadihatan fi muhawaratin wa munaqasyatin wa kitabat. Dan sungguh telah bermunculan jejak-jejak dan pengaruh-pengaruh dari manhaj ini, gaya pemikiran yang baru, secara jelas di dalam perdebatan-perdebatan, di dalam diskus-diskus, dan juga di dalam karya tulis. Nampak pemikiran yang asing, tidak seperti ajaran yang tegas dan tepat dari para salaf. Wa mawaqifa katsiratin minasyababi wal asatidah, dan kejadian-kejadian yang banyak, atau mauqif yaitu apa? Sikap-sikap yang banyak dari para pemuda dan para pengajarnya, para pendidiknya. Wa bada'a hadzal manhaju yatarassakhu fin nufus, dan mulailah metode yang baru ini, jalan pemikiran agama yang baru ini merasuk ke dalam jiwa. Fakana min nataijihi an ad'afa mabda'al wala'i wal bara' lillah. Maka termasuk dari hasil dan buah dari manhaj tadi adalah dia itu melemahkan prinsip wala dan barok karena Allah Ta'ala. Dirubah menjadi apa? Barang siapa menerima pemikiran saya, maka dia teman saya. Barang siapa menolak, maka dia adalah musuh. Tidak dilihat apakah ini sesuai wahyu atau tidak, sesuai dengan manhaj salaf atau tidak. Tidak dilihat apakah orang ini setia dengan ajaran salaf ataukah justru mulai mengadopsi ajaran-ajaran mubtadi'ah dan mereka lembek kepada mubtadi'ah. Tidak lagi itu yang dilihat, tapi yang dilihat adalah apa? Hawa nafsu. Walak barok dilihat dari sisi hawa nafsu. Wafillah, dan di jalan Allah. Waliman hajillahi wa ahlih, melemahkan prinsip walak dan barok untuk manhaj Allah dan manhaj para pemeluk agama Allah ini. Alladzina yajibu hubbuhum wa wala'uhum fillah, yang mana wajib untuk mereka itu dicintai dan mereka itu kita setia pada mereka fillah, di jalan Allah. Wa bada wadihan al-wala'u wal hubbu wa taqdir li du'atin wa kutubin wa afkarin wa manahija kulliha ba'idatan anil manhajis salafi. Dan mulai nampak secara jelas kesetiaan, juga rasa cinta dan penghormatan kepada para dai, kepada kitab-kitab dan pemikiran-pemikiran serta aliran-aliran semuanya, yang mana semuanya itu jauh dari manhaj salafi. Mulai ada pemikiran untuk menghormati para penulis-penulis dari kalangan Ikhwanul Muslimin seperti Hasan Al-Banna, seperti juga Sayyid Qutb, seperti juga Yusuf Qaradawi, seperti juga siapa itu Aid bin Abdillah Al-Qarni dan lain-lain. Mulai melemah kebencian kita kepada para mubtadi'ah semacam itu tadi, bahkan ditutup dengan berita tentang jasa-jasa mereka dan seterusnya. Tidak tahu bahwasanya mereka merusak akidah-akidah salafiyah. Taib. Kemudian disebutkan di sini wa ahluha ghairu ahli, dan para pemeluk agama, pemeluk aliran tadi itu bukan pemeluk ajaran salafi. Bal hiya jadatun fi mukhasamatil manhajis salafi. Bahkan aliran-aliran ini adalah jalan yang luas, jalan yang luas untuk menentang manhaj salaf, tapi dengan apa? Dengan pakaian salafi juga.
Tapi ketika diteliti memang apa kalam-kalamnya itu bukan seperti ajaran salaf. Ketika diteliti baik-baik dan nanti akan dibahas sedikit demi sedikit insyaallah. Wa tuhawilu bijiddin an tuzihahu an mawaqi'ih, dan jalan-jalan tadi atau aliran-aliran tadi itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyingkirkan manhaj salafi dari tempat-tempatnya dalam masalah naqd, cara mengkritik, dalam masalah al-wala' wal bara', juga di dalam masalah ketegasan kepada ahlul bidah, dan juga di dalam berbagai prinsip-prinsip yang lain yang nanti akan dibahas insyaallah. Masing-masing prinsip itu telah ada ajaran salaf tentang itu. Nah, sedikit demi sedikit dibuang, diganti dengan pemikiran yang melembekkan permasalahan dengan alasan semua mengaku salafi, maka semua ada ahlus sunnah, maka ahlus sunnah harus bersatu. Betulkah yang engkau ajak bersatu itu adalah ahlus sunnah, atau sekedar orang yang berpakaian ahlus sunnah padahal dia adalah orang-orang mubtadi'ah? Ini mereka menutup mata tentang masalah itu dengan syubhat yang sangat lembek. Ahlus sunnah harus bersatu. Memang ahlus sunnah harus bersatu, tapi kenyataannya yang kalian rangkul bukan ahlus sunnah, cuma mengaku-ngaku saja. Tayyib. Wa tahutu rihalaha fi manazilih, dan aliran-aliran yang baru tadi, pemikiran-pemikiran yang baru tadi itu mereka masuk ke dalam tempat, yaitu mereka menambatkan kendaraan-kendaraan mereka di tempat-tempat tinggal manhaj salafi. Setiap prinsip salafi mulai dirubah dengan ajaran-ajaran yang baru. Tidak ada yang tahu ini kecuali orang yang Allah Ta'ala kasih tahu dengan pemahaman yang benar, dengan ilmu yang sangat mendalam. Banyak pemuda yang tidak tahu karena mereka malas untuk apa? Belajar secara rajin masalah manhaj, masalah akidah dengan sangat mendalam dan sangat teliti. Barang siapa belajarnya hanya sambil lalu, maka apa? Dia akan senang untuk ditipu oleh para setan tanpa dia sadari. Alhamdulillah tetap akan senantiasa ada orang-orang yang Allah Ta'ala kasih kesadaran, Allah Ta'ala kasih semangat untuk belajar sehingga dia selamat dari tipuan-tipuan tadi, selamat dari cakar-cakar para hizbiyun. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan ba'da an yatim matarhiluh, setelah sempurna, setelah lengkap penyingkiran atau pengusiran manhaj salafi tadi. Ketika manhaj salafi telah hilang dari hati para pemuda tanpa mereka sadari, maka dirubah, diganti dengan manhaj yang baru. Tetap dinamakan salafi, tetapi ternyata isinya bukan lagi salafi. Tayyib, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.